Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mempelajari kajian fikih dasar. Kali ini tentang hal-hal yang diharamkan sebab punya hadas. Jika orang punya hadas atau tidak punya wudhu, artinya dia berhadas kecil, maka haram melakukan 4 hal. Atau dalam bahasa fikihnya yahrumu bil hadasi, haram melakukan 4 hal ketika kita mempunyai hadas. Tentunya hadas kecil ya, tidak punya wudhu. Nanti kalau haram mempunyai hadas besar nanti di pembahasan yang selanjutnya. Ada 4 hal. Yang pertama as-sholatu, haram sholat. Orang yang mempunyai hadas kecil atau tidak punya wudhu haram sholatnya. Tidak boleh sholat orang yang dia tidak mempunyai wudhu, haram melaksanakan sholat. Jangan sekali-kali sholat kalau tidak punya wudhu. Yang kedua, yang haram dilakukan adalah at-tawafu, haram tawaf. Jadi kalau orang tawaf itu harus wudhu, harus dalam keadaan suci. Kalau tidak punya wudhu maka haram melakukan tawaf. Yang ketiga, mashul mushaf. Mashul mushaf itu adalah memegang mushaf. Mushaf itu adalah buku atau sebuah lembaran yang ada sampulnya, ya bisa kita istilahkan buku yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya mushaf. Lembaran yang terdapat di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an itu mushaf. Nah, kalau mushaf kita haram menyentuh. Menyentuhnya haram ya. Disentuh ya, itu haram. Memegang itu haram. Nah, kalau masalah terjemah, itu kan di dalam lembaran itu ada Quran dan bukan Qurannya, ada Quran dan terjemahnya bahasa Indonesia, maka itu dipertimbangkan. Kalau seandainya yang bukan Qurannya atau terjemahnya kok lafalnya lebih banyak dari lafal Al-Qurannya, maka itu bukan mushaf. Kalau yang di dalam lembaran itu berisi Al-Quran dan bukan Al-Quran, tetapi yang bukan Al-Quran itu sedikit, lebih sedikit daripada Al-Qur'annya, maka itu masih termasuk mushaf. Jadi kalau terjemah yang beredar di Indonesia ini bukan termasuk mushaf. Kenapa? Karena di dalam terjemah tersebut ada lafal Quran dan bukan Quran. Nah, yang bukan Qurannya itu lebih banyak, maka dinamakan bukan mushaf. Dan dia boleh dipegang oleh orang yang tidak punya wudhu. Tetapi secara adab dia harus wudhu ya. Secara adab dia perlu wudhu untuk memegangnya. Secara adab ya, sunnah ya. Tetapi masih boleh memegang, misalkan kalau keadaan darurat dan sebagainya ya, kita masih boleh memegang. Tapi secara adab baiknya kita wudhu dulu walaupun memegang terjemah yang bukan mushaf. Seperti yang lain juga seperti tafsir ya, tafsir Al-Quran itu bukan mushaf karena di dalamnya Al-Quran dan yang lain atau selain Al-Quran, penjelasan Al-Quran itu bukan Al-Quran, tapi penjelasannya. Nah, penjelasannya lebih banyak, maka itu bukan mushaf. Yang dilarang di sini, yang dilarang karena dia tidak punya wudhu atau dia sedang berhadas kecil, maka dia dilarang menyentuh mushaf. Yang keempat, sekaligus hamluhu, membawa mushaf. Ya, tadi menyentuh saja sudah haram, apalagi sampai membawa, menenteng ya. Membawa mushaf itu juga dilarang atau haram ketika tidak punya wudhu. Tapi kalau bukan mushaf masih diperbolehkan. Nah, itu dia 4 hal yang dilarang ketika kita sedang punya hadas kecil atau kita tidak punya wudhu. Mungkin itu dulu. Kita sambung di materi yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton terus videonya, bantu like, komen, dan share. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.